Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar SDGs Talk Series 7. Sambil menunggu acara dimulai, kami menghimbau Bapak, Ibu, serta hadirin untuk bisa menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kami mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon atau mikrofon dalam keadaan mute. Kami juga mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk mengisi daftar hadir melalui link presensi yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, Bapak Wijayanto, SIP, MSc, PhD. Yang kami hormati, Ketua Pusat Penelitian Sustainable Development Goals Center, Universitas Diponegoro, Profesor Bulan Prabawani, SOS, MM, PhD. Yang kami hormati, peneliti Center for Strategic and International Studies Indonesia, pakar kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia, sekaligus narasumber pada siang hari ini, Bapak Peter Pandi. Yang kami hormati, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, sekaligus narasumber pada siang hari ini, Dr. Hediki Habib, SPPD, SPEM. Yang kami hormati, Ibu Nadia Farabi, S.Hub Internasional, MA, PhD, selaku moderator. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di ruang komisi dalam acara webinar SDGs Talk Series 7 dengan tema Posisi Strategis Indonesia atas Palestina, Diplomasi, Kemanusiaan, dan Peran dalam World of Peace. Perkenalkan, saya Fatin Hasila Alia yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony yang memandu jalannya rangkaian acara pada siang hari ini. Hadirin, webinar SDGs Talk Series 7 nantinya akan ditayangkan ulang di kanal YouTube SDGs Center Universitas Diponegoro. Pastikan untuk mengikuti kanal tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat memeriahkan acara dengan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan mengambil sikap sempurna.
Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Diponegoro, bidang riset, inovasi, kerjasama, dan komunikasi publik. Kepada Bapak Wijayanto, SIP, MSI, PhD, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua SDG Center ya, Prof. Bulan Prabawani. Bu Bulan adalah Ketua SDG Center Undip yang baru dan sudah langsung menggebrak dengan berbagai kegiatan webinar, termasuk salah satunya adalah yang pada siang hari ini ya, kita bersama-sama ikuti. Topiknya juga sangat menarik, diplomasi, kemanusiaan, dan dalam Board of Peace ya, posisi strategis Indonesia atas Palestina. Dan juga banyak kegiatan yang lain. Atas nama Universitas Diponegoro, saya ingin menyampaikan bahwa Undip sangat mengapresiasi kerja-kerja SDGs. Yang saya hormati para pembicara kita, Mas Peter Pandi dari CSIS. Saya punya banyak kolega di sana, antara lain yang sekarang sudah di UI 3 ya, Mas Philip Vermonte, Mbak Medelina ya, dan lain-lain. CSIS adalah satu lembaga riset think tank ya di Indonesia yang memang selalu hadir dengan kaderisasi yang luar biasa, wajah-wajah baru selalu hadir. Nah, sekarang generasi barunya ini ada Mas Peter Pandi gitu. Mudah-mudahan dengan keberadaan Mas Peter, para mahasiswa dan mahasiswi terutama akan lebih tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti webinarnya. Yang saya hormati pembicara kita selanjutnya, Bapak Dr. Hadiki Habib ya, dari Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee ya, MERSI. Terima kasih ya sudah berkenan hadir. Tentu saja juga Mas Peter sudah berkenan hadir. Dan yang saya hormati moderator kita Mbak Nadia Farabi ya, salah satu akademisi terbaik Undip ya, dari Prodi Hubungan Internasional, jadi sudah pas untuk memandu ya acara yang bertopik politik internasional ini. Saya lihat di sini ada. Mohon maaf loh, Pak. Ya. Baik. Iya, bisa dilanjutkan. Oh, suara saya terdengar? Iya, tadi tidak sengaja ke-mute, Bapak. Oh, oke, baik ya. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada siang hari ini saya perhatikan mencapai angka 238. Memang SDGs ini, SDG Center Undip punya nama besar ya, dengan berbagai kegiatannya. Pada hari-hari ini di Jawa Tengah misalnya SDGs, sebelumnya ada Prof. Denny dengan partisipasi dalam pembangunan hybrid seawall di Jawa Tengah, dan juga kemudian nanti di wilayah utara Pulau Jawa, dan Prof. Bulan melanjutkan juga dengan berbagai kiprah yang saya pikir beliau juga sudah lama di SDGs, nanti akan melanjutkan. Yang jelas Undip hadir dengan tagline bermartabat dan bermanfaat. Kita ingin tidak hanya bermartabat dari sisi keilmuan, excellent dalam reproduksi ilmu pengetahuan sebagai bagian dari komunitas epistemik global, namun juga berdampak secara nyata untuk sekeliling. Dan saya pikir isu Board of Peace ini, ya topik inilah satu hal yang membutuhkan respon dari para akademisi di Undip, ya tentang bagaimana seharusnya kita melihat atau menyikapi. Tentu saja inilah topik yang sangat-sangat hot ya, sangat-sangat sedang ongoing gitu. Ada banyak pro dan kontra di sana. Di satu sisi misalnya
ada banyak yang mendukung karena kemudian ini menunjukkan bahwa Indonesia punya peran aktif dalam upaya untuk menciptakan ya, mewujudkan perdamaian gitu di Palestina, di Gaza, dan kita tentu saja akan bicara tentang Israel di sana. Namun di sisi lain juga ada banyak suara yang kontra karena apakah ini sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif, manakala Board of Peace ini diprakarsai ya oleh Trump ya, Amerika, yang hari ini memang popularitasnya sedang menurun ya di negara-negara saya mungkin tidak memimpin dunia ketiga, tapi di negara-negara Global South ya, meskipun Global South juga bukan istilah yang pas gitu. Nah, tentu saja topik itu akan menarik, nanti kita akan mendengar bersama-sama dari para pembicara kita, dari CICS dan juga dari Mercy. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan ya, dan kemudian juga menambah wawasan kita tentang apa yang sesungguhnya berlangsung dan bagaimana seharusnya Indonesia melangkah ke depan. Diskusi ini adalah satu diskusi yang menurut saya strategis ya, dan juga relevan, timely gitu kalau kata anak Gen Z ya, dengan apa yang sedang berlangsung. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Prof. Bulan dan kepada segenap tim SDGs. Mudah-mudahan SDGs terus ya memberikan warna, SDG Center Undip ya, terus memberikan warna untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia, dan kali ini untuk dunia. Saya pikir itu sesuai dengan tagline Undip, Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wijayanto atas sambutannya yang sangat hangat untuk membuka sesi awal webinar ini. Selanjutnya, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan menyalakan kamera masing-masing karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan. Jangan lupa juga untuk bisa meramaikan menggunakan virtual background yang telah kami kirim di kolom chat Zoom. Baik, mungkin saya hitung mundur untuk sesi dokumentasi. Bisa diperlihatkan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Masih ditahan terlebih dahulu untuk slide selanjutnya. Ditahan dulu, siapkan senyum terbaik, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi, mohon maaf Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi dokumentasi pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh diskusi panel yang akan dipandu oleh Ibu Nadia Farabi.
Ibu Nadia Farabi, S.Hub Internasional, MA PhD. Beliau merupakan pakar di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, sekaligus akademisi yang memiliki rekam jejak akademik dan profesional yang sangat relevan dengan tema besar kita mengenai diplomasi, kemanusiaan, dan perdamaian internasional. Beliau menempuh pendidikan sarjana hubungan internasional di Universitas Airlangga, pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada, kemudian meraih gelar doktor atau PhD dari Griffith University, Australia. Selain aktif sebagai peneliti, beliau juga memiliki berbagai pengalaman dan aktivitas strategis, di antaranya sebagai pakar dan kontributor dalam isu perdamaian dan resolusi konflik internasional, serta aktif dalam berbagai konferensi dan organisasi internasional di Australia dan Singapura. Kepada Ibu Nadia Farabi, waktu dan layar kami persilahkan untuk memandu sesi diskusi hari ini. Terima kasih Mbak Fatin. Bisa dengar nggak? Bisa dengar dengan jelas, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Warek, Mbak Prof. Bulan, terima kasih banyak untuk SDG Center atas kesempatannya mendadak, tapi semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bermanfaat. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada diskusi hari ini dengan tema posisi strategis Indonesia atas Palestina, diplomasi, kemanusiaan, dan peran dalam Board of Peace. Pada forum hari ini kita menghadirkan dua pembicara yang akan melihat isu Palestina dari dua perspektif penting. Yang pertama ada Bapak atau Mas Peter Pandi, mungkin Mas aja ya. Halo Mas Peter, apa kabar? Baik, Ibu, terima kasih sudah diundang. Saya Mbak juga aja, jangan Bu. Ya, Mbak juga. Saya dari Bekasi. Salam kenal Mas Peter. Mas Peter hari ini akan membahas tentang posisi strategis Indonesia atas Palestina, khususnya terkait rasionalitas diplomasi dan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Lalu yang kedua, hari ini kita ada Dr. Hadiki Habib. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Nadia. Selamat sore. Matur nuwun sudah hadir hari ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Insya Allah sehat Alhamdulillah. selalu. Beliau hari ini akan mengulas dimensi kemanusiaan di Palestina, tantangan penyaluran bantuan, kebutuhan nyata di lapangan, serta keterkaitannya dengan upaya peace building. Sebetulnya kami juga sudah mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk hadir pada diskusi dan forum hari ini. Namun saat ini beliau sedang melakukan kunjungan kerja ke Dewan Keamanan PBB terkait agenda Board of Peace sehingga tidak memungkinkan untuk hadir untuk sementara ini. Dan kebetulan juga belum ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Tentu kita memahami bahwa dinamika diplomasi internasional menuntut kehadiran langsung dalam forum-forum strategis, terlebih dalam konteks Palestina yang saat ini menjadi perhatian global begitu ya. Tapi mungkin justru dalam momentum seperti ini, diskusi ini menjadi sangat relevan, terutama karena seringkali kita melihat isu Palestina ini hanya dari segi geopolitik seringkali, padahal juga ada kaitannya dengan aspek moral, aspek kemanusiaan, tapi mendiskusikan aspek kemanusiaan dan aspek politik itu kadang challenging gitu ya. Indonesia padahal secara historis memiliki komitmen yang konsisten terhadap kemerdekaan terhadap kemerdekaan Palestina. Tapi dalam praktiknya seringkali kita melihat bahwa aksi-aksi kemanusiaan itu lebih cepat dan lebih fleksibel ketika dilakukan oleh aktor non-negara, baik itu organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, jaringan kemanusiaan gitu dibandingkan oleh negara. Kalau dalam hubungan internasional seringkali kita selalu mempertanyakan apa kepentingan negara tersebut ketika melakukan bantuan kemanusiaan, as if negara itu tidak bisa melakukan aksi kemanusiaan. Sehingga dari situ mungkin muncul berbagai pertanyaan penting bagaimana diplomasi negara, aksi kemanusiaan non-state ini mungkin bisa saling melengkapi, apakah peran Indonesia dalam Board of Peace, apakah ini bersifat simbolik, apakah ini strategis, ataukah memiliki implikasi konkret terhadap peace building. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan hari ini, baik dari segi politik maupun dari aspek kemanusiaannya itu sendiri. Tanpa berpanjang lebar, saya mungkin ingin mengundang
Yang pertama, Mas Peter Pandi untuk menjadi pembicara pertama kita. Beliau ini adalah peneliti dari CSIS, Center for Strategic and International Studies, memiliki latar belakang pendidikan di bidang Politics and International Relations, S1, S2 dari University of Melbourne, Australia, dan dengan pengalaman dan kepakaran beliau dalam isu-isu kebijakan luar negeri dan dinamika geopolitik, beliau akan membantu kita, terutama karena background peserta juga beragam di sini, Mas, tidak hanya dari aspek politik. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan gambaran tentang rasionalitas diplomasi dan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Apakah sudah siap, Mas Peter? Siap, sudah. Siap. 30 menit mungkin ya, Mas. Nanti kalau lebih dari itu saya mungkin izin untuk cut. Oke, mungkin akan lebih cepat. Silakan, terima kasih. Pertama-tama terima kasih banyak Mbak Nadia serta juga Universitas Diponegoro sudah mengundang saya untuk hadir untuk sharing sedikit ya pada acara hari ini. Jujur, kalau dari segi Board of Peace, karena perkembangannya masih sangat dinamis, ya kita semua tahu baru ada rapat perdana ya tadi malam, kalau bisa disebut itu sebagai rapat atau mungkin lebih kayak berbagai pengumuman yang diberikan oleh anggota Executive Board-nya serta juga anggota Board of Peace. Tapi saya ingin sharing sedikit dari saya pribadi, apa aja isu yang saya pantau terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini, pertimbangan apa saja yang perlu dipertimbangkan, resikonya apa saja, dan implikasi ke depannya akan seperti apa, nggak hanya untuk posisi Indonesia saja dalam Board of Peace atau mekanisme-mekanisme yang nanti akan menjadi turunan dari Board of Peace itu sendiri, tapi implikasi juga kepada tatanan internasional, baik dari segi international order ataupun institusi-institusi yang Indonesia sudah terlibat selama ini, misal seperti Dewan Keamanan PBB, PBB secara keseluruhan, atau ASEAN, dan lain-lain. Jadi saya akan berbicara dari segi itu. Next slide. Ini layarnya masih abu-abu atau? Agak lambat sepertinya. Oke. Oke, mungkin saya lanjut dulu aja ya. Slide berikutnya itu sebenarnya introduction aja, posisi historis Indonesia terhadap isu Palestina dan two-state solution dan lain-lain. Seperti kita semua sudah tahu, tapi ini sebagai introduction aja ya. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu sebenarnya sudah cukup lama, relasi Indonesia dengan Palestina. Kami sebagai satu negara itu sudah berkomitmen untuk mendukung Palestine Independence melalui norma-norma seperti anti-colonialism, melalui institusi-institusi internasional di bawah PBB, ICJ, dan lain-lain, berdasarkan hukum internasional, multilateralism, dan kesetaraan kedaulatan. Sejak era Soekarno hingga masa ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu dibingkai dalam konteks hukum internasional tersebut, dan secara konsisten mengandalkan mekanisme PBB dan lain-lain yang di bawah turunan PBB untuk memperjuangkan isu Palestina. Dan kredibilitas kita sebagai negara yang sebenarnya bukan di dalam secara regional, tidak di Timur Tengah, sehingga itu ada konsekuensi di mana kita ada keterbatasan secara geographical proximity dan political leverage. Kami justru memakai normative positioning dan legal mechanisms melalui international institutions seperti PBB dan lain-lain. Itu adalah fondasi yang selama ini kita andalkan sebagai negara dalam diplomasi kita terhadap Palestina. Kalau kita lanjut ke next slide, Board of Peace itu sebenarnya kalau buat saya adalah institusi internasional yang memiliki struktur dan karakter yang agak berbeda dengan institusi-institusi atau organisasi yang ada seperti PBB dan lain-lainnya. Yang pertama adanya tiered membership. Tiered membership yang diartikan dengan ini bukan institusi yang universal, based on undangan dan juga based on financial contribution. Adapun beberapa negara yang diundang dan akan membayar financial contribution sebesar $1 billion itu akan menjadi permanent member, sedangkan yang tidak membayar itu akan ikut secara temporer, jadi akan 3-year fixed terms. Struktur kelembagaannya juga menunjukkan beberapa karakteristik yang sebenarnya agak berbeda yang saya sudah bilang tadi dalam kerangka multilateralisme PBB. Yang kedua selanjutnya adalah otoritas yang sangat-sangat terpusat pada chairman atau ketua, yaitu Donald Trump sendiri. Kalau kita melihat pada charter yang sudah beredar, charter itu piagam dari Board of Peace ini sendiri, banyak sekali powers yang diberikan kepada chairman, yaitu Donald Trump sendiri, di mana
Beliau memiliki power untuk interpretasi, implement, dan apply piagam Board of Peace itu sendiri. Tidak bisa digantikan kecuali dengan unanimous voting oleh Executive Board of Peace itu sendiri, dan sifatnya seumur hidup kecuali beliau turun sendiri atau di vote secara unanimous oleh Executive Board-nya. Executive Board-nya juga itu berisi orang-orang dalam lingkaran satunya Trump itu sendiri, misalnya seperti Jared Kushner, Marco Rubio, dan lain-lain. Jadi orang-orang dari administration Trump itu sendiri. Ini jadi seperti akan agak berbeda cara berfungsinya dan cara institusi ini didesain dibandingkan dengan misalnya UN Security Council, di mana power itu juga cukup concentrated kepada P5 atau negara-negara anggota yang permanent members, misal itu seperti Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki hak veto. Tapi kalau dalam hal ini, hak veto sepertinya sangat-sangat concentrated pada Amerika Serikat dan satu orang, yaitu Donald Trump. Jadi kalau kita bandingkan dua institusi tersebut, itu cukup beda, dan nanti akan cara bekerjanya kalau ini berlanjut beberapa tahun ke depan itu akan beda. Next slide, kalau kita maju kepada perkembangan terbaru, berdasarkan rapat Board of Peace tadi malam, baru diumumkan juga bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Deputy Commander dari International Stabilization Force yang nantinya akan dideploy di Gaza. International Stabilization Force ini seperti peacekeeping operation yang arguably di luar kerangka PBB, karena biasanya Indonesia itu cukup aktif terlibat dalam peacekeeping operations yang di bawah kerangka PBB. Misal di peacekeeping operations yang ada sekarang di Lebanon, peacekeeping operations yang ada di Afrika, dan lain-lain, itu Indonesia sangat aktif berkontribusi prajurit. Tapi dalam hal ini Indonesia juga akan berkontribusi dan bahkan akan menjadi Deputy Commander. Tapi bagi saya ada beberapa catatan yang membuat ISF ini sedikit berbeda dan patut diperhatikan bagi kami sebagai akademisi dan juga pemerintah Indonesia, karena ada beberapa resiko yang mungkin akan muncul terkait dengan ISF ini. Yang pertama adalah mandat dan prinsip-prinsip dari peacekeeping itu sendiri. Kalau peacekeeping operations yang dilaksanakan di bawah framework PBB, salah satu prinsip utama yang dipegang adalah bahwa perlu ada consent dari semua parti yang ada dalam konflik tersebut bahwa akan ada peacekeeping operations yang akan dideploy ke any given conflict area. Jadi tugas dari peacekeeping operations itu adalah untuk keep the peace, bukan untuk peacemaking atau lain-lain. Dalam hal ini, Hamas sudah beberapa kali menyebutkan bahwa belum ada konsen tersebut yang mereka berikan kepada pihak-pihak luar untuk adanya peacekeeping operation di dalam Gaza. Dan ini menimbulkan conflict of interest di mana ada ketidakjelasan rules of engagement, di mana apakah yang akan terjadi interaksi antara ISF ini dengan Hamas, interaksi ISF dengan misalnya Israel dan lain-lain akan seperti apa, kalau rules of engagement-nya akan terjadi seperti apa. Jadi misalnya kalau ada serangan, akan ada combat, itu seperti apa. Kalau di bawah framework PBB, rules of engagement, peacekeeping operations itu hanya bisa self-defense. Tampaknya ada kendala ya di koneksi Peter. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu.
Halo, maaf tadi ada gangguan koneksi sepertinya. Aman, Mas. Silakan dilanjut. Ya, udah terdengar ya? Terdengar? Terdengar. Sip. Lanjut tadi untuk pembangunan pangkalan militer. Em, Pertanyaannya adalah apakah ini sudah dikonsultasikan dengan otoritas Palestina yang relevan dalam Gaza atau sekitarnya? Jika tidak, maka ini akan menjadi presiden seperti apa yang sedang akan dibangun. Membangun pangkalan militer tanpa konsultasi yang jelas, tanpa legal jurisdiction atau legal mechanisms yang jelas, itu beresiko menciptakan persepsi bahwa Gaza ataupun teritori manapun yang nantinya akan ada konflik, itu dikelola tanpa partisipasi politik rakyatnya sendiri. Jadi bagi Indonesia yang selama ini menekankan hak penentuan nasib sendiri Palestina, ini adalah isu yang cukup sensitif yang bagi saya perlu dipertanyakan. Sama halnya dengan perlucutan senjata oleh Hamas. Em, Kalau dari pernyataan-pernyataan dari pemerintah Indonesia, dari Kemhan, itu menyatakan bahwa nanti prajurit Indonesia tidak akan terlibat dalam disarmament atau perlucutan senjata dari Hamas sendiri. Tapi dari statement-statement yang keluar dari berbagai sources dari Amerika Serikat atau lain-lainnya, perlucutan senjata itu akan jadi salah satu misi yang akan dilaksanakan oleh ISF ini sendiri. Dan ini patut dipertanyakan juga karena belum ada konsen tersebut dari Hamas yang sekarang berada di Gaza. Nanti engagement untuk disarmament, engagement untuk peacekeeping dan lain-lain itu akan seperti apa dengan tidak adanya konsen seperti ini. Next slide. Ya, dan mungkin terakhir bagi saya adalah yang perlu diperhatikan itu implikasi pada international order dan existing institutions. Selama ini Indonesia cukup aktif dalam mengkritik dan ingin bertuju pada reformasi atau reformasi Dewan Keamanan PBB serta badan-badan PBB lainnya, bawahan-bawahannya. Salah satu kritik yang cukup sering Indonesia sebut terkait Dewan Keamanan PBB adalah DK itu kurang representatif, kurang efektif, kurang efisien, dan powernya sangat-sangat terkonsentrasi pada 5 negara tersebut yang memiliki hak veto. Tapi dengan mengikuti Board of Peace ini justru posisi normatif itu agak contradicting, di mana kita ikut Board of Peace yang powernya sangat centralized pada satu orang, tapi di DKPBB kita mengkritik untuk reformasi di mana perlunya ada kesetaraan atau anggota permanen lain-lainnya yang dari negara-negara berkembang, misalnya dari Asia atau Asia lain-lainnya. Struktur Board of Peace juga bahkan lebih tidak representatif lagi kalau dibandingkan dengan Dewan Keamanan. Jadi berpindah dari agenda reformasi PBB di mana kita memiliki normative positioning yang ingin ada representatif lebih untuk negara-negara berkembang di luar negara-negara kekuatan besar, itu agak berkurang dengan kita mengikutnya dengan Board of Peace. Selebihnya norma-norma universal sepertinya status dan akses juga menjadi pertanyaan. Seperti yang saya sudah sebut tadi, Board of Peace ini kan based on invitation dan juga based on membership yang berbayar, tidak universal sifatnya seperti United Nations. Jadi ini akan shifting bagi saya tatanan dunia yang menjadi lebih less inclusive, less universal mungkin, dan lebih berbasis pada small groups of elites yang akan berkelompok dibandingkan dengan universal trends yang seperti liberal international order beberapa tahun ke belakang. Kalau kita tarik balik ke kawasan juga, ini ada resiko juga untuk marginalisasi existing institutions dalam preventive diplomacy, conflict resolution, and prevention, dan lain-lain. Misal seperti ASEAN. Walaupun Board of Peace ini sendiri muncul dari UN Resolution yang berkaitan dengan Gaza, kalau kita baca dengan charter atau piagam Board of Peace ini sendiri, nomor satu, Gaza tidak disebut sama sekali. Dan kalau statement-statement yang keluar dari Donald Trump, Board of Peace sepertinya akan beroperasi pada daerah-daerah konflik yang tidak terbatas pada Timur Tengah saja. Jadi akan menjadi mungkin seperti DKBBB yang menangani konflik di berbagai tempat. Satu, itu akan menjadi pertanyaan juga, bagaimana organisasi ini akan bekerja sama dengan DKPBB, apakah akan bekerja bersamaan, apakah akan jadi sesuatu yang rivaling, dan apa batasan dari operasi Board of Peace ini sendiri. Kita sudah melihat misalnya seperti konflik Thai-Kamboja yang ada di kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, di mana Trump itu memiliki justru peran yang lebih besar daripada ASEAN, di mana Indonesia yang sudah invest
sangat banyak political capital, diplomatic resources untuk membangun ASEAN, tapi sidelined oleh keterlibatan negara besar seperti Amerika Serikat. Jadi ini menjadi pertanyaan juga, apa masa depan bagi regional security architecture di Asia Tenggara sendiri yang sudah Indonesia bantu bangun bersama dengan anggota ASEAN lainnya, ke depannya akan seperti apa? Next slide. Dan mungkin untuk menutup saja, saya meng-highlight 3 hal pada presentasi hari ini, yaitu peran Indonesia sebagai bagian dari BOP itu sendiri, apa yang kita bisa, peran strategis apa yang kita bisa punya, terutama sebagai anggota saja, di mana sebagai anggota yang normal dan tidak ada di executive board, itu kita memiliki secara institutional design leverage yang lebih rendah daripada chairman itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan melakukan perubahan atau negotiation itu masih perlu dipantau ke depannya akan seperti apa. Dan juga peran Indonesia sebagai bagian dari ISF yang sudah saya outline sebelumnya, berbagai resiko yang muncul karena tanda tanya yang belum terjawab, terutama terkait mandat, rules of engagement, serta nantinya akan in practice akan seperti apa dalam menjalankan misinya, dan juga refleksi terkait perubahan tata kelola global atau international order. Apakah kita akan berpindah dari international order, dari liberal international order yang universal based on discussion consensus, atau pindah ke sebuah tata kelola global yang nantinya akan lebih eksklusif, click based, dan akan terkonsentrasi pada select number of elite politicians di dunia. Kurang lebih dari saya itu saja. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaannya cukup mudah, saya akan coba menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Peter atas paparannya yang sangat komprehensif, membantu kita untuk memahami secara lebih jernih gitu ya, terutama mungkin yang baru pertama kali dengar apa itu Board of Peace. Tadi dijelaskan dari latar belakang pembentukannya, strukturnya, konteks geopolitik yang melingkupinya gitu. Jadi kita ada gambaran juga kaitannya dengan PBB itu seperti apa. Ini nanti yang akan menjadi fondasi untuk bahan diskusi kita, melihat posisi Indonesia bukan hanya sebagai peserta forum gitu ya, tetapi sebagai aktor yang memiliki pilihan strategis juga dalam menentukan bagaimana keterlibatannya dimaknai di sini gitu. Kita akan hold dulu ya Mas Peter, kalau nanti akan ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Sekali lagi terima kasih untuk paparannya. Kita akan melihat sekarang isu dari perspektif yang berbeda. Kalau tadi di aspek politik, sekarang yang tidak kalah penting adalah melihat realitas kemanusiaan di lapangan. Untuk itu saya mengundang Dr. Hadiki selaku Ketua Presidium Mercy periode 2024-2029. Selamat datang Pak Hadiki, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Pak Dr. Hadiki ini beliau terlibat banyak dalam berbagai misi kemanusiaan, baik dalam konteks bencana alam maupun konflik bersenjata. Paling terakhir tahun lalu ya Pak Dokter di Palestina, pengalaman beliau ini tidak hanya dalam respon darurat, tetapi juga dalam menghadapi situasi konflik yang sangat kompleks termasuk di isu Palestina. Jika sudah siap, monggo bisa langsung saja. 30 Baik, menit. 30 menit ya. Baik, Ya. terima kasih Mbak Nadia. Ya, terima kasih banyak Prof, Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya untuk berbagi, dan sekali lagi ini juga selalu kami gaungkan bahwa peranan akademisi sangat penting sekali, terutama dalam menyoroti sebuah fenomena abad ini gitu ya, genosida yang ada di Gaza Palestina. Kita pun tentu melakukan kegiatan kemanusiaan, melakukannya dengan penuh pertimbangan, analisis ya, bukan hanya sekedar masalah sentimen atau semangat kemanusiaan atau semangat keagamaan atau rasa kasihan gitu ya, tapi tentu melihat ini sebagai sebuah situasi atau fenomena yang memang bertentangan, baik dari aspek norma gitu ya, maupun kalau dari segi warga negara ya dengan kebijakan gitu, Indonesia yang bebas aktif, khususnya untuk Palestina sendiri yang memang sejak awal dinyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, sambil saya mencoba mengunduh presentasi yang disiapkan,
Ada beberapa yang ingin saya share pada Bapak Ibu sekalian, mungkin juga di dalam domain diskusi kali ini sudah sangat memahami ya, karena di bidang hubungan internasional. Terkait Palestina ini memang ada 3 hal yang kami lihat saat ini sedang berjalan gitu ya, interaksi. Interaksi dari aspek politik gitu ya, kemudian interaksi dari aspek militer, dan yang ketiga adalah interaksi dari aspek kemanusiaan. Nah, 3 hal ini memang saling mengait. Ya, namun kita perlu lihat juga bahwa apa yang terjadi di Palestina dan situasi terakhir yang mengangkat ya adanya entitas baru yang disebut dengan Board of Peace untuk di lapangan sendiri di Gaza terutama itu menjadi sebuah kekhawatiran yang sangat besar gitu ya, terutama dengan terlibatnya Indonesia. Jadi ini saya mungkin sampaikan dulu saja pengalaman kami ya, mungkin nanti bisa sambil dianalisis dari Bapak Ibu sekalian. Ketika ada isu atau ada pernyataan ya dari Indonesia bahwa akan mengevakuasi orang Palestina sebanyak 2.000 orang, gitu ya, yang berada di Gaza, itu kemudian timbul pergolakan di pemerintah Palestina yang ada di dalam Gaza. Kebetulan kami saat itu berada di Gaza melakukan misi kemanusiaan. Kita didatangin dan dikomplain, gitu ya. Mereka menyatakan kenapa kalian mau mengambil menarik warga negara Palestina ke Indonesia dipindahkan gitu. Apakah kalian mau brain drain ya, itu statement yang disampaikan gitu ke kita gitu. Kenapa disampaikannya ke kita? Ini maksudnya saat itu kami sebagai tim Mercy, karena ya mereka melihat kita sebagai representasi dari warga Indonesia atau negara Indonesia yang saat ini berada di dalam Palestina. Nah, itu salah satu pernyataan dari pemerintah yang disampaikan oleh official gitu ya dari Ministry of Health Palestine yang ada di Gaza kepada kami, dan ini menjadi bahan diskusi, dan ini juga kami angkat ke diskusi-diskusi sebelum ini ya, bahwa memang negara Palestina itu kalaupun misalnya ada bantuan yang ingin diberikan ke mereka berharap memang bantuan tersebut itu diberikan di dalam, gitu ya, diberikan di dalam Gaza itu sendiri, sehingga apa-apa yang dibangun dan apa-apa yang diberikan itu memang pada akhirnya untuk penguatan kapasitas masyarakat yang ada di Gaza. Nah, ini yang kami coba pahami, dan kita bergerak dalam kerangka koridor kemanusiaannya PBB. Kami bergerak dari WHO, bergabung dalam timnya WHO, dan kebijakan dari WHO saat ini di dalam Gaza itu sendiri juga memang berusaha melakukan capacity building ya untuk para profesional ada di dalam Gaza, dalam hal ini di bidang kesehatan contohnya, itu capacity building-nya dilakukan di dalam Gaza. Jadi kalaupun misalnya ada ahli-ahli tertentu gitu ya yang memang dibutuhkan, maka dari WHO akan memfasilitasi kedatangan ahli-ahli ini gitu, untuk sharing knowledge itu di dalam Gaza. Jadi bukan membawa atau menarik staf ahli ya atau tim ahlinya itu, masyarakat Gaza yang kalangan profesionalnya itu keluar dari Gaza. Nah, ini untuk gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, saat ini tim kita masih ada di dalam Gaza, warga negara Indonesia. Tim kita ini mengalami keterbatasan gerak yang cukup signifikan dengan adanya, mungkin Bapak Ibu tahu, yang disebut dengan Yellow Line.
Yellow line ini adalah garis imajiner yang dibuat oleh pihak Israel yang posisinya itu merangsek masuk ke dalam wilayah Gaza, sehingga saat ini wilayah Gaza yang memang dapat diduduki oleh masyarakat Gaza secara bebas itu besarnya 50% dibandingkan dengan wilayah Gaza sebelum Oktober 2023 gitu. Nah, Yellow Line ini artinya berada di lahan-lahan masyarakat sebenarnya, ya lahan, dan memang selalu ada serangan gitu ya. Serangan itu bukan ke orang, tapi ke tembakan yang memang di ya, dibunyikan gitu ya di wilayah tersebut. Kalau bercandaan kita itu seperti KPI-nya gitu. Kita bilang ya mungkin ada KPI sehari mesti berapa ratus peluru untuk ditembakkan gitu. Karena memang itu selalu ada, dan drone juga ini selalu beredar gitu ya di wilayah Gaza sampai saat ini, sampai hari ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah harusnya wilayah kuning ini akan ditarik, ya, akan ditarik ketika 15 Januari itu perjanjian gencatan senjata itu dilalui gitu ya, dan sampai sekarang ini tidak terjadi, dan bahkan Board of Peace dibentuk dan akan mengirimkan International Stabilization Force. Nah, ISF ini seperti yang kemarin diumumkan, kita lihat tuh ada 5 titik yang akan dijadikan base camp ISF di wilayah Gaza, dan kami berasumsi posisinya akan berada di belakang Yellow Line gitu. Tim ISF ini akan berada di belakang Yellow Line. Artinya sebenarnya berada di wilayah Gaza yang saat ini dikuasai oleh pihak Israel. Tentu saja keinginan untuk perdamaian itu menjadi harapan masyarakat Gaza. Itu natural dan alamiah gitu ya. Masyarakat ingin situasi menjadi tenang, mereka dapat kembali hidup dan mempunyai cita-cita dan mimpi gitu ya. Tapi juga mimpi utamanya adalah untuk dapat merdeka serta mampu menentukan nasibnya sendiri. Nah, ketika Board of Peace ini diumumkan, bagi kita yang memang melakukan aktivitas di dalam Gaza, terjadi sebuah kegalauan gitu ya. Kegalauan itu adalah akses masuk yang saat ini memang dipertahankan koridor kemanusiaannya ini dengan bantuan dari PBB, apakah nantinya akan diambil alih oleh Board of Peace, karena memang kita tahu PBB tidak terlibat di dalam Board of Peace. Yang kedua, dalam Board of Peace ini sendiri ada Israel, ya, dan di mana Mercy dari aspek kemanusiaan selama ini masih menjaga kebijakan dari Indonesia, ya, kita tidak melakukan kontak diplomasi apapun dengan pihak Israel, sehingga memang koordinasi kita hanya melalui WHO dan tidak menggunakan jalur-jalur di luar itu. Nah, ketika Board of Peace ini dijalankan, apakah aksi kemanusiaan yang dijalankan ini tetap langsung dengan koridor yang ada atau harus bergeser koridor Board of didengarkan, ya, karena mereka merupakan bagian dari Board of Peace itu sendiri. Hingga ada kekhawatiran kemanusiaan ini dijadikan sebuah alat ya untuk mencapai tujuan gitu ya, untuk mencapai tujuan politik maupun tujuan militer. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada 3 aspek ya, aspek politik, militer, dan kemanusiaan. Kira-kira pengantar dari saya seperti ini. Saya belum bisa buka filenya.
Nanti kalau bisa saya izin untuk di-share kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hadiki untuk paparannya. Ini perlu di-share ke kami untuk kami share screen atau memang belum bisa untuk sementara ini untuk materinya Pak? Belum bisa, saya lagi buka device kedua ini, Mbak. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut ke sesi diskusi gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, jadi sambil jalan, nanti kalau di tengah diskusi kemudian paparannya bisa di-share, kita gampang bisa pop in di situ. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk paparannya terkait aspek kemanusiaan dan tantangannya di lapangan seperti apa, termasuk dengan adanya Board of Peace ini, apakah akan semakin membuat lebih kompleks ataukah akan memudahkan dinamikanya seperti apa. Melanjutkan tadi paparan dari Mas Peter, ada banyak tanda tanya terkait Board of Peace ini karena memang masih baru dan kita juga masih menerka-nerka. Eh, dari 250-an peserta yang hadir hari ini, sebetulnya background-nya beragam, jadi saya rasa diskusinya nanti juga bisa dari berbagai sudut pandang. Silakan mungkin saya lemparkan langsung ke para peserta yang hadir hari ini, boleh open microphone atau bisa dituliskan juga di chat box jika itu memudahkan. Kita ada Bintang Dewantara, Mas atau Mbak yang angkat tangan di sini. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bintang Hayu Dewantara dari Mahasiswa Administrasi Bisnis Visip Undip Angkatan 2023. Ini pertanyaan untuk Mas Peter. Izin tanya, Mas. Dalam diplomatic perspective atau Board of Peace, itu gimana cara Board of Peace itu mendefinisikan peace atau perdamaian, acknowledging apa yang udah dilakukan Israel terhadap Palestine, yang mana itu telah violates the international law, dan Trump atau US juga telah enabling those actions gitu. Jadi saya penasaran gimana diplomatic perspektif akan kata peace atau perdamaian di dalam Board of Peace. Thank you. Terima kasih Mas Bintang. Mas Peter mungkin mau langsung dijawab sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Oke, boleh. Pertanyaannya, how does Board of Peace define peace ya? Pertanyaannya cukup filosofis dan saya agak susah memberikan jawabannya, terutama karena ini melibatkan high-ranking officials dari Amerika Serikat serta anggota-anggota Board of Peace lainnya. Tapi kalau saya berkaca dari apa yang sudah dipaparkan tadi malam pada saat rapat Board of Peace itu kan dipaparkan rencana short term, mid term, dan long term untuk Gaza itu akan seperti apa ya. Mungkin kalau bagi saya, definisi peace untuk pimpinan Board of Peace itu sendiri, chairman dan lain-lainnya, itu adalah development. Development of real estate, development of connectivity dengan kawasan lain. Jadi bukan misalnya seperti isu-isu territorial integrity, bukan sovereignty, karena itu sangat tidak banyak dibahas. Tapi governance, real estate development, ada juga presentasi kalau tadi malam ada yang nonton dari FIFA, di mana akan ada pembangunan lapangan bola cukup banyak di Gaza sebagai untuk membantu perdamaian. Jadi kalau yang saya lihat itu gambaran yang dipegang oleh pimpinan Board of Peace itu sendiri terkait what is peace itu banyak kaitannya dengan development dan juga mungkin real estate. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan ya. Selebihnya itu akan terlalu menebak-nebak perspektif dari masing-masing anggota executive board-nya itu sendiri. Mas Bintang, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mas Putra, Sebenarnya apakah suara saya terdengar? terdengar Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak sebelumnya. Sebenarnya perkenalkan nama saya
Prakarsa dari mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2023. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan bergabungnya Indonesia di dalam Board of Peace gitu. Mungkin tadi Mas Peter sudah sedikit menjelaskan ya terkait dengan peran Indonesia di dalamnya dan kira-kira benefit seperti apa yang didapatkan oleh anggota-anggotanya gitu. Cuman saya ingin bertanya kepada Mas Peter gitu ya Mas. Di saat ini kan tengah-tengah hiruk pikuk global, banyak masyarakat yang memang masih skeptis gitu terhadap standingnya Indonesia di Board of Peace, karena walaupun lembaga ini berdiri atas niat perdamaian global, tapi pada kenyataannya masyarakat masih skeptis bahwasanya justru orang-orang yang di dalamnya masih ada yang berperan gitu dalam penindasan kawan-kawan kita di Palestina. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan teman-teman juga adalah kira-kira apa intrik dari negara Indonesia yang kemudian bisa menjadi alasan gitu Indonesia hadir di Board of Peace itu karena apa? Apakah memang ada political will di dalamnya atau ada kepentingan-kepentingan lain gitu Mas yang mungkin belum bisa dibaca oleh teman-teman masyarakat Indonesia. Mungkin bisa disampaikan untuk penjelasannya Mas terkait dengan intrik apa yang sebenarnya dilakukan oleh Indonesia dalam Board of Peace ini. Terima kasih. Ya, langsung jawab juga aja, Mbak Nadia. Gitu aja, Mas. Oke, sip. Boleh. Sebenarnya saya berharap tadinya ada perwakilan di Kemlu juga ini untuk yang ada di panel ini. Soalnya ini pertanyaan yang sangat baik yang sebenarnya ditujukan kepada Kemlu. Saya sebagai peneliti non pemerintah gitu ya, saya agak sulit memberikan justifikasi kenapa Indonesia ikut. Tapi kalau dalam pandangan saya dan juga dari statement-statement dari Kemlu dan pemerintah juga, pemerintah sepertinya ingin be at the table, ingin berkontribusi pada inisiatif-inisiatif yang terlibat dengan Palestina dan juga two-state solution dan lain-lainnya dibandingkan dengan tidak ikut sama sekali. Namun yang saya sebagai akademisi, sebagai peneliti, yang saya kritik dari pilihan tersebut adalah bahwa ada banyak resiko-resiko yang juga mungkin akan muncul dengan keterlibatan kita dengan institusi seperti Board of Peace ini. Bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk kemerdekaan Palestina dan juga perdamaian di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan, itu buat saya sudah sangat benar secara normatif. Tapi yang perlu diperhatikan adalah inisiatif-inisiatif yang kita ikuti, itu apakah sesuai dengan norma-norma dan prinsip yang selama ini Indonesia sudah pegang, dan apakah itu merefleksikan perdamaian yang nantinya akan justice untuk warga-warga yang ada di Gaza dan Palestina. Jadi itu yang saya kritik. Sebenarnya bukan justifikasinya sendiri, karena justifikasinya menurut saya sudah tepat, yaitu untuk berkontribusi pada perdamaian di Palestina dan juga untuk kemerdekaan negara Palestina. Yang patut dipertanyakan adalah apakah inisiatif-inisiatif yang kita ikuti seperti Board of Peace itu sebenar-benar akan berkontribusi dan apa resiko-resiko yang akan muncul yang terkait dengan itu, baik itu secara reputasi, secara militer, secara politik, atau bahkan secara kontribusi finansial gitu misalnya. Apakah kita mampu untuk bayar satu $1 billion US, apakah ini bayarnya pay later gitu, akan ada beberapa termin, harus bayar satu kali di depan atau seperti apa. Karena ini jumlah uang yang sangat besar juga, dan kalau kita berefleksikan kepada anggaran Kemlu sendiri, ini biaya untuk masuknya bahkan di atas anggaran Kemlu. Jadi it's not a small amount of money gitu, kurang lebih. Gitu sih Mas jawaban dari saya. Sudah menjawab, Mas? Apakah saya boleh melakukan follow up question, Mbak? Boleh. Mungkin ini sih Mas. Terima kasih ya Mas atas jawaban yang telah diberikan. Terkait dengan peran dan juga inisiasi-inisiasi yang diputuskan di Indonesia, apakah sudah tepat atau belum dari BOP ini. Cuman dari penglihatan Mas Peter sendiri, apakah memang BOP ini berdiri atas dasar perdamaian yang murni gitu Mas? Karena yang kemudian menjadi pembahasan di masyarakat adalah kita tidak punya jaminan yang pasti bahwasanya lembaga ini adalah lembaga yang memang betul-betul menjamin perdamaian khususnya di kawan-kawan kita di Palestina. Terlebih
kehadiran Indonesia pun ditakutkan menjadi pion-pion untuk ya menutupi kedok perdamaian ini gitu Mas. Nah, kira-kira dari pandangan Mas Peter sendiri, selain dari niat untuk perdamaian, apakah sudah terlihat Mas, intrik-intrik atau kepentingan-kepentingan lain yang timbul dari negara-negara di dalam Board of Peace itu sendiri? Mungkin khususnya Indonesia gitu Mas. Ya, sebenarnya pertanyaan ini agak-agak nyambung dengan pertanyaan pertama tadi sebelumnya. Bagaimana perdamaian itu didefinisikan oleh perancang 20 Point Plan, perancang piagam Board of Peace ini sendiri, dan apakah itu sesuai dengan norma-norma internasional, dengan international law, dan lain-lain. Kalau kita melihat 20 Point Peace Plan yang sudah dibuat oleh White House, serta juga piagam Board of Peace ini sendiri, nggak terlalu banyak references pada international law, justice, ataupun konsekuensi pada kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sudah terjadi selama ini di Gaza. Jadi bagi saya, perspektif dari perdamaian yang dipegang oleh pendiri-pendiri Board of Peace ini yang membuat piagamnya dan juga 20 Point Peace Plan-nya itu lebih berdasarkan pada development, real estate, dan lain-lain, tapi tidak ada klausul di mana misalnya pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan dari pihak Israel itu nantinya akan melewati legal consequences karena sudah melanggar hukum ABCD dalam international law. Jadi kalau bagi Indonesia itu yang selalu kita suarakan, yaitu peace, justice melalui international legal mechanisms, melalui international institutions, dan lain-lain. Ini sepertinya approach yang akan sedikit berbeda, dan khawatir saya itu akan menjadi sebuah akan beresiko pada normative positioning dan prinsip dan nilai yang selama ini Indonesia pegang terkait dengan Palestina dan juga terkait dengan sovereignty secara keseluruhan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Peter atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin menyambung sebelum, kalau nanti mungkin ada pertanyaan lain juga ya, tapi dari dua pertanyaan yang masuk kan, yang tadi saya sampaikan di awal ya, ketika negara yang melakukan aksi kemanusiaan atau diplomasi kemanusiaan selalu muncul pertanyaan, punya kepentingan apa ini negara ini terlibat dalam aksi kemanusiaan? Karena memang dalam prinsip-prinsip kemanusiaan kita, kalau dalam humanitarian diplomacy itu kita tahu bahwa ada impartiality, neutrality, independence, yang rasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan hilang gitu ya ketika aksi kemanusiaan itu dilakukan oleh non-state actors. Tapi mungkin di sini Pak Dr. Hadiki bisa share juga dalam menjalankan aksi kemanusiaan, bagaimana kemudian 3 prinsip kemanusiaan itu diterapkan, apakah juga ada challenges-nya tetap meskipun aktor non-negara yang melakukan itu. Karena dari tadi diskusinya kan ketika itu dilakukan negara, pertanyaannya langsung berpikirnya adalah punya kepentingan apa negara ini terlibat dalam aksi kemanusiaan. Tapi ketika itu dilakukan oleh non-state, bagaimana tantangan dari prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau dikatakan non-state itu akan lebih mudah, enggak juga gitu ya. Justru kita sebenarnya sangat kesulitan gitu, sehingga sampai akhirnya harus menggunakan jalur koridor kemanusiaannya PBB gitu ya. Karena dan kita juga harus mengurus izin baik dari kedutaan Indonesia yang ada di Mesir maupun kedutaan Indonesia yang ada di Jordan. Artinya tetap dalam kegiatan non-state ini harus diketahui oleh negara kan gitu. Karena bagaimanapun kita membawa nama warga negara Indonesia. Yang sebenarnya sangat terbantu itu memang sikap dari Indonesia sendiri. Secara kultural itu memang yang saat ini bisa dikatakan mendukung Palestina tanpa ada pamrih gitu ya, memang ini dari Indonesia dan sangat masif gitu dukungannya gitu ya. Kita bisa bilang di Asia Tenggara itu ada Indonesia dan Malaysia, tapi memang Indonesia yang dari segi kuantitas itu dan konsistensi itu memang sangat masif. Sementara negara-negara Timur Tengah sendiri yang berada di sekitar wilayah Gaza, kita tahu banyak sekali kepentingan
dan beban sejarah mereka sendiri gitu ya, yang membuat bantuan kemanusiaan yang masuk itu bisa dicurigai sebagai pisau bermata dua gitu ya, apakah dari Kuwait atau dari Uni Emirat Arab yang sekarang ini sering jadi pembicaraan gitu ya, bahkan dari Saudi Arabia sendiri. Jadi memang posisi atau sikap kultural dan sikap politis negara ini sebenarnya membantu bagi kami melakukan kegiatan kemanusiaan yang ada di dalam Gaza. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ada tentara gitu ya, tentara yang disebut dengan International Stabilization Force yang merupakan warga negara Indonesia gitu. Itu kita bisa lihat bagaimana dilematiknya masyarakat Palestina yang saat ini melihat bahwa bangsa Indonesia itu merupakan saudara gitu ya, sebagai saudara yang selalu mendukung kemerdekaannya mereka. Nah, ini satu hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya, ketika kita melihat peranan militer dalam Board of Peace. Nah, untuk kegiatan yang akan dibuat Board of Peace ini sendiri sebenarnya seperti ngasih oleh-oleh gitu ya, seperti ngasih oleh-oleh, jadi menggunakan kebutuhan kemanusiaan untuk kemudian membangun Gaza sambil secara sadar meminggirkan otoritas resmi yang sekarang ada. Jadi memang mau menegasikan apa yang disebut dengan pemerintah Palestina, Kementerian Kesehatannya atau Kementerian Luar Negerinya atau militer negara tersebut gitu, itu memang secara sadar dihilangkan dengan tidak diajak gitu, dengan tidak perlu dikaji lagi gitu. Jadi ingin dihilangkan dari sebagai sebuah fakta sejarah. Nah, ini yang kita lihat ya, seperti programnya program bagi-bagi hadiah gitu. Jadi kayak ibaratnya ada perusahaan minyak gitu ya yang menumpahkan minyaknya ke laut, kemudian menimbulkan pencemaran ke desa di tepi pantai. Kemudian perusahaan minyaknya ini melakukan bakti sosial gitu ke desa tersebut untuk membantu masyarakatnya ngobatin gitu. Sebenarnya yang perlu diberesin kan minyaknya itu dibersihkan dulu dan orang yang melakukannya diproses gitu kan, karena melakukan kesalahan. Nah, ini perspektif dari kami ya, yang memang melihat bagaimana situasi emosional masyarakat Palestina itu sendiri gitu ketika mendengar isu Board of Peace ini bergulir. Demikian, Mbak Nadia. Terima kasih Pak Adiki. Ini tadi sepertinya ada Pak Yulianto. Gimana? Maaf, tadi terputus. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Yulianto. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Saya tertarik mengikuti webinar ini karena persoalan yang berhubungan dengan komunikasi internasional dan pembangunan. Kalau tidak salah, saya ingat konsep Johan Galtung tentang center state dan peripheral state, negara pusat dan pinggiran, yang dulu didominasi Amerika Serikat dan Eropa untuk mendikte negara-negara dunia ketiga berkembang termasuk Timur Tengah. Tetapi 30 tahun kemudian sudah cair, sudah tidak menarik lagi, sudah tidak sesuai dengan konsep itu. Kenapa? Hari ini masyarakat Eropa itu menilai presiden yang paling buruk Amerika ya Donald Trump. Hubungan Eropa dengan Amerika tidak baik-baik saja. Bahkan menjelang konflik, baik konflik perdagangan, konflik pertahanan karena Ukraina maupun ambisi Trump untuk mengambil Greenland. Nah, saya lihat mestinya kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menggalang dukungan solidaritas persahabatan di Eropa. Sehingga kalau mau bikin sukses story seperti Bung Karno menggalang konferensi Asia Afrika hari ini, Prabowo menggalang Eropa, sebagian Afrika Utara, Timur Tengah untuk berhadapan dengan Trump di POP. Sehingga menurut saya kehadiran Indonesia di POP itu gambling. Bisa jadi akan menaikkan popularitas wibawa dan kontribusi Indonesia, tapi bisa jadi sebaliknya pecundang bagi negara-negara Timur Tengah apabila hanya mengekor
persoalannya Mbak, Mas Peter, siapa yang berani menyampaikan itu pada Prabowo bahwa sikap langkah kita di POP itu gambling? Kenapa? Saya lihat Menteri Luar Negeri kita Pak Sugiono ini hanya yesmennya Pak Prabowo. Beda jauh dengan Bu Retno Marsudi yang kelihatan saja membawa Indonesia. Nah ini menjadi persoalan. Kalau Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan, bahkan mendukung misalnya dua negara Palestina dan Israel, sudah habis reputasi Indonesia di Timur Tengah. Di Eropa pun mungkin tidak akan lagi terhormat. Kenapa? Karena Eropa hari ini pun sebagian besar sudah mendukung dua negara dan mengakui Palestina. Kalau Indonesia masuk, maaf hanya mengekor, mengikuti. Kenapa? Karena harus berani, tegas, terbuka dan agresif menghadapi Trump seperti yang dilakukan Xi Jinping di Cina, sehingga Trump itu tidak terlalu berani untuk mendikte Xi Jinping. Kenapa? Karena orangnya bersikap seperti itu. Bagaimana menurut Mas Peter dengan pandangan seperti ini? Kan ini gambling sekali loh. Masa depan Palestina dipertaruhkan salah satunya di pundak Pak Prabowo yang diasumsikan mewakili mayoritas masyarakat di Timur Tengah karena kedekatan Indonesia dengan Timur Tengah yang kebetulan rakyatnya beragama mayoritas Muslim. Saya kira itu Mbak Nadia Farobi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto. Mas Peter, silakan. Iya, baik. Bagi saya memang banyak resiko yang bisa muncul dengan keterlibatan Indonesia di World of Peace ini. Seperti yang saya sudah presentasikan tadi, bahwa ini mungkin gambling atau tidak, nantinya akan sukses atau tidak, ini sangat-sangat dinamis ya, tergantung dengan pelaksanaan nanti dengan rencana-rencana World of Peace akan seperti apa, akan diterima atau tidak oleh rakyat di Palestina, nanti dinamika bahkan dalam World of Peace sendiri ini akan seperti apa. Apakah akan ada political negotiations yang cukup panjang antara members dengan chairman? Apakah nanti Trump akan bosan dengan Board of Peace lalu dibubarkan? Ini beberapa kemungkinan yang saya kira patut kita pantau ke depannya akan seperti apa. Tapi saya kira terkait keterlibatan Indonesia, betul yang disampaikan Bapak tadi, memang ini sangat gambling gitu ya. Apakah ini akan pay off atau tidak? Tapi cost-costnya yang seperti saya sudah catat tadi ini sudah cukup terlihat baik dari segi reputasi, dari segi politis, dan nanti dari segi militer kalau kita benar akan deploy sekian banyak prajurit sebagai bagian dari ISF, resiko-resikonya ini sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan kemungkinan apa yang akan terjadi itu masih bagi saya masih sangat-sangat tanda tanya. Jadi kurang lebih itu sih tanggapan saya untuk pandangan Bapak. Ya, Iya, oke, Pak terima Yulianto. kasih. Ya, Mbak, oke, terima kasih. Ya. Oke, matur nuwun, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Mbak Nadifa? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nasma Ramadhani. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2025. Mungkin saya di sini akan bertanya kepada Pak Hadiki. Saya masih penasaran Pak. Kemarin kan itu sempat dari pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo sendiri itu yang mengundang para pejabat publik. Contohnya itu ada Ketua MUI dan mantan Menteri Luar Negeri yaitu Pak Dino Patijalal. Tadinya kan Pak Dino dan Ketua MUI itu kan sangat menentang Indonesia bergabung dengan POP. Tapi setelah para pejabat tersebut diundang ke istana dan tidak tahu di sana diberitahukan seperti apa, tiba-tiba mereka setelah keluar dari istana menyatakan bahwa mereka setuju dengan POP. Kira-kira apa alasan yang membuat para pejabat ini tuh jadi berbalik arah gitu loh. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Monggo, Pak Hadiki. Baik, ini nanti kita tanya sama para pakar dari Undip nih Mbak, mengenai analisis strategi untuk internasionalnya gitu ya. Kalau saya sendiri memang dari Mercy tidak diundang untuk diberikan penjelasan. Tapi yang kami tangkap memang dari level negara, ini sepertinya menemui jalan buntu untuk masuk menengahi konflik yang ada. Karena memang Israel sangat
dominan dan yang hanya mampu berkomunikasi dengan dan merubah arah kebijakan Israel ini hanya Amerika saat ini yang kami perhatikan seperti itu. Sehingga ya ini pilihan dari aspek kenegaraan gitu. Meskipun sebenarnya dari Badan Dunia atau PBB itu masih punya mandat dan posisi mereka masih dipertimbangkan. Buktinya memang koridor kemanusiaan yang memang diharuskan ada itu masih tetap bisa dipertahankan sampai saat ini, dan ini menjadi kalau dia ditutup itu akan ada ancaman yang sangat besar untuk Israel sebagai sebuah negara. Hanya memang dibentuknya lembaga swasta ini, badan dunia swasta ini sepertinya usaha Indonesia untuk bisa tetap berada di atas punya kartu ya di atas meja. Yang memang mesti dilihat seperti tadi, aspek politik, aspek militer, dan aspek kemanusiaan ini berjalan beriringan di dalam konflik Gaza. Dan sebenarnya saya sendiri perlu bertanya memang kepada analis yang ada di sini gitu. Kelihatannya memang aspek kemanusiaan ini didorong gitu ya, diangkat untuk melapisi aspek politik dan aspek militernya gitu. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat yang ada di dalam Gaza ini dengan iming-iming perdamaian ini menjadi satu kuda Troyanya gitu ya untuk masuk ke dalam wilayah Gaza, dan pada akhirnya nanti akan ketemu nih aspek politik dan militernya. Nah, di sini bagaimana kira-kira posisi Indonesia untuk melihat batasannya? Karena kita di pelaku kemanusiaan sangat mengkhawatirkan ini gitu. Karena apa? Kalau Indonesia dianggap sebagai pihak yang berkhianat gitu ya, keberadaan kita di dalam Gaza sendiri juga tidak bisa netral-netral amat jadinya gitu. Karena orang juga tahu ini orang Indonesia gitu. Mau kita bilang kami sifatnya netral, tapi ya masyarakat Palestina tahunya orang Indonesia. Seperti itu ininya perspektifnya gitu. Dan orang Indonesia itu adalah orang yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah itu premisnya masyarakat Palestina itu seperti itu. Mungkin Mbak Nadia dan Mbak Nadifa ya. Mungkin Mas untuk Peter mau menambahkan juga di sini, merespon tadi Pak Hadiki ingin melihat mendengar hasil analisis, mumpung ada Mas Peter di sini dari CSAS dari aspek politiknya. Ya, tadi pertanyaannya tentang pejabat yang diundang ke istana kan ya. Saya juga nggak diundang ke istana, jadi sebenarnya kurang tahu juga apa aja yang di briefing saat rapat tersebut. Tapi saya juga sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Pak Hadiki, terutama tentang tadi juga prinsip-prinsip yang disebut oleh Mbak Nadia ya, tentang impartiality, tentang consent, dan juga tentang reputational cost-nya nanti akan seperti apa dengan keterlibatan Indonesia dalam ISF ini nanti. Karena pandangan dari Palestina yang sudah disebut dari Pak Hadiki tadi itu Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Sedangkan keterlibatan kita dalam inisiatif di luar, misalnya peacekeeping operations yang berhelm biru itu, takutnya akan ada persepsi-persepsi bahwa impartiality itu, dukungan itu hilang atau jeopardized. Jadi ini salah satu dari bentuk resiko yang perlu dipertimbangkan terkait keterlibatan Indonesia itu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya Mbak Nadifa tadi, saya juga kurang tahu. Gimana Mbak Nadifa? Baik, terima kasih Mas dan Pak Hadiki atas jawabannya. Terima kasih Mbak Nadifa. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kita masih ada sedikit waktu. Atau Pak Hadiki slide-nya tetap nggak bisa ya Pak? Oh ya, saya ingin share saja. Mungkin singkat saja. Untuk kegiatan Mercy di Gaza ini sejak 2009, dan ini ada cabang Mercy di Gaza yang memang diresmikan oleh pemerintah Palestina yang ada di Gaza. Ini adalah program pembangunan, kemanusiaan, dan program emergency medical team. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza sendiri merupakan program resmi ya, yang ada MOU-nya, yang satu ditandatangani oleh Kementerian Palestina yang ada di Gaza. Kemudian ini proses pembangunannya sendiri yang memang melibatkan warga negara Indonesia, dan kemudian terjadi
agresi 7 Oktober 2023 dan diikuti dengan serangan balik dari dari Israel ke Gaza, dan kemudian ada perusakan fasilitas rumah sakit yang dulu alasannya karena ada bunker dari pejuang yang sampai sekarang memang tidak bisa dibuktikan, dan kemudian ini adalah program-program kemanusiaan yang dilakukan di dalam Gaza yang semuanya itu berkoordinasi resmi dengan Ministry of Health Palestine di Gaza, gitu ya. Pengiriman tenaga profesional dan bertugas di berbagai rumah sakit yang ada di dalam Gaza yang masih bisa berfungsi dengan berbagai macam kegiatan pembangunannya. Nah, dan satu lagi ada rencana pembangunan berikutnya. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa yang proses renovasi, rekonstruksi, dan lain-lain itu sebenarnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah Palestina yang ada di Gaza, gitu. Jadi institusi formal itu masih ada dan berdaya, dan pengiriman tim-tim kemanusiaan itu juga selalu berkoordinasi. Artinya kalau kita ngirim tenaga kesehatan, misalnya dokter, Kementerian Kesehatannya tetap minta mana buktinya Anda dokter, gitu, mana ijazahnya mana, gitu, karena dia nggak mau yang datang itu ngaku-ngaku dokter, gitu. Itu proses yang seperti itu tuh masih berjalan selama ini. Artinya apa? Artinya jangan sampai ya usaha-usaha untuk menyatakan bahwa masyarakat Gaza itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi, mesti diambil alih perannya, itu sebenarnya sebuah propaganda yang memang terus-menerus digaungkan, sehingga akhirnya apa yang dibuat itu jadi benar, gitu. Ketika diambil alih, dianggap udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sehingga ya harus dibantu oleh institusi asing, gitu ya, untuk membangun negaranya. Untuk pembangunan rumah sakit sendiri kita bekerja sama dengan pemerintah Palestina di Gaza, dan tahun 2025 sendiri kami ada berkoordinasi dengan kelompok diaspora, ya, diaspora Palestina yang latar belakangnya teknokrat, aristokrat, yang mereka sudah membuat rencana pembangunan kota Gaza pasca peperangan, gitu. Dan ini sudah mengumpulkan donatur-donatur juga sebenarnya. Kalau memang kita sepakat bahwa masyarakat Gaza ini memang harus punya berdikari lah istilahnya, gitu, bukan diambil alih status kenegaraannya. Begitu kira-kira Mbak Nadia yang ingin saya share. Terima kasih. Terima kasih untuk gambaran di lapangan tadi Pak Hadiki. Mungkin masih ada pertanyaan dari para peserta? Kita masih buka kesempatan. Mas Pulung, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Apakah suara saya terdengar? Oke, Iya. bagus. Ya, mohon izin Prof. Bulan, saya ikut partisipasi untuk webinar ini. Ya, langsung saja, saya menikmati sekali pembicaraan dan juga penjelasan baik dari narasumber maupun dari para penanya sebelumnya. Nah, tetapi yang ingin saya tanyakan, poinnya ini adalah tidak hanya terkait dengan legitimasi terkait dengan board of peace, tapi justru terkait dengan sustainability-nya. Mungkin pertanyaan saya lebih bisa mungkin lebih mengarah pada Mas Peter, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan apabila Pak Hadiki join the forum seperti itu. Jadi kalau kita melihat pada SDGs 16 itu kan terkait dengan peace, justice, dan juga strong institution. Nah, menurut saya, kalau kita melihat pada pola pikir atau dasar pembangunan dari BOP, ini kan sebetulnya adalah tidak sama dengan resolusi PBB nomor 2803 ya Pak. Karena kalau kita melihat merefer resolusi PBB 2803 itu adalah jelas sekali konteks redaksionalnya dan diksinya. Mengamanatkan mekanisme penurunan pembentukan untuk menurunkan konflik di Gaza. Bukan institusi yang notabene-nya countervailingnya sama dengan mengesampingkan norma global yang ada di PBB. Nah, malah ini justru melemahkan menurut saya. Nah, menurut saya Mas Twitter, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, pertanyaan pertama, apakah dapat dimungkinkan BOP itu bakal sustain mengingat banyak sekali resistensi dari geopolitik yang lainnya. Apabila Anda berbicara klasterisasi
polarisasinya ini sudah terbentuk, apalagi dengan tidak disupportnya negara-negara developed country dan G20 kemungkinan besar tidak mensupport ini, maka menurut saya secara ekonomi pun untuk tier partnership juga tidak akan mendukung seperti itu. Dan akan ada dualisme juga dengan G20. Itu yang pertama, apakah ini akan sustain? Karena mengingat juga dengan pola-pola tidak sama dengan norma global yang mungkin notabene-nya ini dikemas oleh PBB sebagai yang merupakan sifatnya adalah multinasional, bukan multinasional ya, tapi lebih ke sifatnya adalah supranasional organisasi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semisalnya katakanlah kita berbicara posibilitas, justru politik internalnya Amerika Serikat itu sangat kompleks ya Mas. Apalagi sekarang banyak sekali notabene-nya adalah para senator itu lagi mengamandemenkan untuk melakukan impeachment ke Trump. Nah, pertanyaan saya, apabila nanti misalnya Donald Trump ini di-impeach, apakah eksistensi dari BOP ini juga akan notabene-nya akan bisa eksis? Nah, pertanyaannya apa memang notabene-nya ini kalau misalnya tetap berjalan, oh tetap jalan kok Pak Pulung. Oh ya bisa jadi mungkin malah justru benar-benar Amerika menggunakan BOP sebagai sarana untuk toolsnya Israel. Bisa jadi seperti itu. Apalagi saya sangat belum bisa, menurut saya logika saya masih berpikir seperti ini. Jangan-jangan nanti ISF itu adalah merupakan legitimasi dari IDF yang notabene-nya hanya untuk keamanan, untuk men-secure atau sebagai sarana untuk pelucutan senjata seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kemungkinan bisa terjadi. Makanya sebelum mungkin Anda karena researcher, saya ingin melontarkan diksi yang baru seperti itu. Kalau misalnya nanti katakanlah Trump ini di-impeach, siapapun presiden yang akan muncul atau mungkin menggantikan replace, apakah mungkin BOP ini bisa eksis tanpa kehadiran Donald Trump? Padahal kalau kita lihat BOP ini adalah merupakan senjata legitimasinya Trump saja sebetulnya ya. Untuk ibaratnya bagi-bagi proyek semacam perusahaan-perusahaan yang ada di Gaza seperti itu. Nah, ini jadi dua pertanyaan yang menurut saya mungkin tidak touch the point, tapi at least ada relasinya yang bisa untuk kita bicarakan ke forum ini seperti itu. Nah, untuk Pak Hadiki, menurut saya nanti mungkin kalau misalnya ada saya dari Fakultas Hukum belum memperkenalkan diri. Kalau misalnya nanti ada semacam seminar atau webinar terkait dengan Mercy, karena kami sangat senang sekali kalau misalnya ada bintang tamu dari Mercy, terutama untuk eksistensi terkait dengan international institutional yang mungkin notabene-nya bergerak di rawan konflik seperti itu. Itu saja dulu Mbak Nadia. Nanti kalau sudah ada mungkin atau sudah dijawab saya bisa follow up. Terima kasih. Terima kasih Mas Pulung. Mas Pulung ini adalah dosen di hukum internasional. Jadi silakan Mas Peter bisa merespon. Pantes susah pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu ya Mas, terkait dengan dinamika politik domestik di Amerika Serikat dan juga masa depan Trump gitu ya sebagai presiden atau nantinya akan di-impeach atau tidak. Jawaban singkatnya, kalau terkait apakah Trump akan di-impeach atau tidak, itu nggak tahu. Yang kita tahu sekarang adalah Republikan itu memiliki mayoritas di Senate, di House, dan juga di Supreme Court. Jadi Republikan sekarang memiliki mayoritas itu, dan sekarang menuju dengan midterm ada diskusi-diskusi bahwa midterm akan dinationalize oleh Republicans, whatever that means. Jadi yang kita lihat sekarang adalah berbagai tantangan yang ada pada politik domestik Amerika Serikat terkait dengan kesehatan demokrasinya itu sendiri, value, dan juga apakah institusi-institusi demokrasi yang selama ini ada di Amerika Serikat akan berjalan terus. Tapi kalau kita baca piagam Board of Peace itu sendiri, chairman-nya itu bukan Presiden Amerika Serikat. Chairman-nya adalah Donald Trump sendiri, yang hanya bisa digantikan kalau beliau voluntarily step down atau di-vote unanimously oleh Executive Board of Peace itu, yang berisi, tadi saya sebut, Marco Rubio, kalau nggak salah Jared Kushner, Steve Witkoff, dan beberapa pembisnis lainnya, yang saya yakin juga datang dari lingkaran Trump itu sendiri. Jadi, unless Trump voluntarily step down atau ada vote dari executive board atau misalnya Trump masuk penjara, saya masih agak sulit nih melihat nanti akan seperti apa kepemimpinan Board of Peace ini sendiri. Dan ini nyambung juga dengan sustainability Board of Peace ini sendiri ke depannya. Kalau dari beberapa sumber, misalnya dari White House dan lain-lainnya, ini sebenarnya kalau menurut mereka mengikuti UN resolution yang terkait, dan masanya akan 2 tahun sampai 2027. Tapi bahasa yang digunakan seakan-akan ini long term project, karena kalau yang dari paparan yang kita lihat tadi malam pada saat rapat Board of Peace itu sendiri,
project-project real estate development dan lain-lainnya itu jangka panjang sekali, bahkan 10 tahun lebih. Pembangunan hotel, resort, lapangan bola dan lain-lain itu it's not 2-3 years, itu pasti akan sangat-sangat lama. Jadi apakah ini akan sustain atau tidak, itu akan tergantung baik lagi kepada tatanan kelola global ini akan seperti apa ke depannya. Apakah nanti 2029, 2028 Amerika Serikat akan ganti presiden dan presiden berikutnya akan minta-minta maaf ke semua negara di dunia dan bilang, oke, kita sekarang membangun liberal international order lagi, kita balik seperti order yang sebelumnya, atau apakah kita sedang dalam masa transisi di mana liberal international order serta dengan institusi-institusi yang ada yang berbasis multilateralism, international law, dan berbagai norma dan prinsip dalam Westphalian system yang kita tahu ini akan bertahan terus atau akan bertransisi kepada sesuatu yang baru. Ini yang menurut saya pertanyaan menarik yang saya pribadi belum bisa jawab. Dan saya yakin juga akademisi-akademisi HI nggak hanya di Indonesia, tapi di luar juga sangat bingung gitu. Ini masa depan international order akan seperti apa? Konsekuensinya pada international institutions, international law akan seperti apa? Bagi saya sekarang ini yang pasti yang saya bisa bilang mungkin ini dalam masa transisi. Apakah ini akan transisi secara full kepada order yang baru atau akan balik lagi ke order yang lama? Itu agak sulit untuk dibilang. Tapi yang pasti dengan kebijakan luar negeri polugri Amerika Serikat yang sekarang, pastinya sudah ada beberapa irreversible changes yang kita sudah bisa lihat. Baik dari segi trade, dari segi alliances bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat, dan juga bagaimana institutions itu dibangun dan dilaksanakan. Jadi sudah ada konsekuensinya yang bagi saya itu akan sulit untuk diubah kembali, tapi apakah akan fully change into an international order yang baru total, itu saya masih belum tahu. Karena biasanya kalau kita melihat sejarah kan transisi international order itu berbasis kalau terjadi perang, gitu kan? Kita melihat Perang Dunia Kedua, perang-perang sebelumnya itu melihat di mana hegemon itu shift dari satu negara ke negara lain. Sangat jarang di mana terjadi shift dari hegemon satu ke international order satu ke order lainnya atau hegemon satu ke hegemon lainnya di mana tidak terjadi perang. Dan itu justru pas saat terjadi banyak yang bingung kenapa itu bisa terjadi. Misalnya dengan end of Cold War. Dari bipolarity jadi unipolar moment, Uni Soviet collapse dari dalam, itu mengagetkan bagi banyak akademisi. Jadi transition usually happens at times of great conflict or crisis. Whether that will happen in the near future itu masih sangat up in the air bagi saya jawabannya. Makasih Mas Pulung untuk pertanyaannya. Mungkin direspon juga Pak Hadiki sebelum saya kembalikan ke Mas Pulung, kalau ada follow up. Ya, terima kasih Mas Pulung. Selama kita bertugas memang banyak sekali aspek-aspek diplomasi, hubungan internasional, hukum internasional, etika kemanusiaan yang memang perlu kami pelajari dan analisis sebelum tim turun ke lapangan. Jadi kita sangat terbuka sekali kalau memang misalnya ada masukan juga dari kalangan profesional lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Pulung, gimana? Oke, saya masih ada satu pertanyaan sebetulnya yang mungkin bisa didiskus di sini. Sebetulnya bukan clickbait question, tapi memang ibaratnya provocative question. Jadi kalau semisalnya katakanlah nih Mas, kita udah ready, komit mau akan masuk dalam BOP, dan itu sudah ada meeting pertama, apakah itu mungkin bisa di-withdraw? Karena kalau kita lihat dari piagamnya, itu kan untuk withdraw pun, untuk membership yang sudah melakukan atau mengaklamasikan untuk join, itu saya rasa kemungkinannya akan sangat susah sekali untuk withdraw. Karena pada dasarnya negara-negara yang mendapatkan invitation itu sebelum ibaratnya mereka meresmikan, banyak sekali mereka berkonsultasi dengan pakar gitu kan, seperti itu. Nah, tapi Indonesia ini kayaknya tidak pernah berkonsultasi dengan pakar. Kayaknya kabinetnya Pak Prabowo ini udah pakar dari segala pakar ya. Jadi otomatis kayaknya akademisi itu yang notabene-nya bisa memberikan sumbangsih dari second opinion atau scientific opinion itu malah justru tidak digunakan. Sayang sekali sebetulnya. Dan kemarin saya ketemu juga dengan kunjungan Pak Hasan Wirayuda, ya, saya juga sempat menanyakan, beliau katakan, tunggu dulu Mas Pulung, mungkin pemerintah ada kemungkinan ada semacam opsi lain, kemungkinan memang ini membantu Palestina dari sudut pandang perspektif yang mana. Kalau menurut saya ini bukan membantu Palestina, tapi malah justru ibaratnya membantu
membantu cita-cita atau hegemoninya Trump menurut saya. Karena belum ada retorikanya dan ya saya masih sangat-sangat pesimis sih sebetulnya, bukan optimis lagi dengan BOP. Tapi mau gimana lagi, negara sudah mengiyakan. Nah, maka pertanyaannya adalah kembali lagi, apakah kita bisa withdraw? Kalau misalnya bisa withdraw, maka konsekuensinya apa untuk ibaratnya kita tidak masuk dalam membership dari BOP itu sendiri? Karena banyak sekali negara-negara yang mendapat invitation itu mau withdraw, termasuk Vatikan yang notabene-nya bukan konsep negara sempurna, itu malah justru lebih waras daripada Indonesia. Mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena kita berbicara sustainability, maka peace itu juga sustainability menurut saya. Terima kasih. Silakan Mas Peter bisa langsung direspon. Oke. Eh, Being devil advocate ya here. Ya, ini menarik banget soalnya saya kalau melihat banyak negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat atau bahkan sekutu dengan Amerika Serikat itu bahkan tidak menolak atau tidak mengiyakan undangan untuk masuk Board of Peace. Ada beberapa yang bilang bahwa we're still studying it, masih kita pelajari. Dan saya melihat ini mungkin strategi untuk buying time, untuk melihat ini Board of Peace akan dibawa kemana tanpa tanpa membuat Trump marah terlebih dahulu. Eh, Misalnya Singapura, Australia, setahu saya, Italia, dan beberapa negara lainnya itu tidak menjawab. Bilangnya kita masih studying. Bahkan Tiongkok dan Rusia, kalau nggak salah juga seperti itu. We accept the invitation, we acknowledge that we've been invited, tapi tidak memberikan jawaban setelah itu. Sedangkan ada beberapa negara, misalnya seperti Indonesia, yang langsung mengiyakan. Nah, terkait exit strategy, sebenarnya agak sulit juga kalau saya melihatnya. Apalagi kalau kita sudah mengeluarkan pembayaran untuk membership permanen itu. Yang seperti saya bilang tadi, ini it's not a small amount of money. 1 billion US dollars ini lebih besar anggarannya daripada anggaran Kemlu pada tahun ini. Bahkan kalau nggak salah 2 kali lipat atau lebih besar dari itu. Jadi ini uang yang sangat-sangat besar, dan kalau sudah dibayar lalu kita keluar tanpa ada strategic outcome yang jelas, artinya Indonesia rugi besar. Ditambah nanti ada kemungkinan bahwa ada repercussions tertentu dari Amerika Serikat dalam bentuk tarif atau apa seperti itu nanti perlu dikalkulasi lagi. Tapi kalau saya lihat, exit strategy kalau sudah ikut dan kalau sudah terlanjur bayar itu justru lebih besar konsekuensinya secara rugi bagi saya dibanding tidak menjawab terlebih dahulu atau menolak dari awal. Kalau takutnya adalah kalau kita menolak nanti akan ada konsekuensi misalnya dalam bentuk tarif atau retaliasi dari Amerika Serikat, mungkin strategi yang bisa diambil adalah seperti negara-negara seperti Australia atau Singapura atau Cina dan Rusia, tidak jawab dulu, menunggu. Kita lihat ini akan seperti apa, kita akan kaji terlebih dahulu, melihat nanti akan diimplementasi seperti apa, lalu baru kita akan lihat opsinya akan seperti apa. Tapi tentu saya mungkin juga ada tekanan-tekanan tertentu yang diberikan kepada Indonesia pada saat di offer gitu ya, yang membuat Indonesia langsung menjawab bahwa ingin ikut. Itu mungkin diskusi-diskusi high level yang saya juga belum bisa komentari. Tapi kalau yang saya bisa bilang adalah bahwa it's quite risky kalau keluar sekarang, apalagi kalau sudah melakukan pembayaran tersebut. Apalagi nanti kalau udah ISF sudah berjalan, prajurit ini TNI sudah ada di Gaza, lalu kita mau pull out, itu nantinya akan ada konsekuensi tambahan yang menurut saya akan berat untuk Indonesia. Gitu Mas Pulung? Ya, terima kasih Mbak Nadia, cukup sangat menjawab pertanyaannya. Tapi saya cuma harus ngomong sama Bapak Ibu bahwa ingat, iuran BOP ini diambilkan dari APBN negara. Mohon think twice about itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Pulung. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin satu lagi jika ada. Sudah aman ya. Mungkin Mas Peter atau Pak Hadiki ingin memberikan closing statement sebelum saya tutup diskusi sore hari ini. Oke, baik. Mungkin dari saya singkat aja, terima kasih banyak sekali lagi sudah diundang. Pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus. Saya kira ini, saya juga sangat banyak ini ya, sangat senang ada banyak pertanyaan dan juga ada banyak ketertarikan dengan topik ini. Dan harapan saya ke depannya nanti mahasiswa juga banyak yang semakin interested dengan hubungan internasional, dengan Polugri. Karena kalau kita lihat misalnya diskusi tentang Polugri, seringkali itu dianggapnya bukan sesuatu yang apa ya, isu prioritas gitu lah. Apalagi kalau dalam konteks kadang-kadang pemilu itu nggak masuk pada top of mind gitu sebagai isu. Tapi tentu banyak konsekuensi juga yang akan masuk kepada Indonesia terkait dengan pilihan-pilihan politik luar negeri yang kita lakukan.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Mas Peter. Pak Hadiki, monggo. Ya, terima kasih atas undangannya dan kita juga berharap ada interaksi lebih lanjut ya, sehingga analisis dan usulan strategis dari akademisi ini dapat kita bumikan gitu dalam bentuk implementasi di aktivitas sehari-hari, khususnya di kegiatan kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mas Peter dan Pak Hadiki. Terima kasih banyak untuk paparannya serta refleksi mungkin ya masing-masing kita hari ini bisa refleksi dan memperkaya diskusi kita hari ini. Dari Pak Peter tadi kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana Board of Peace diposisikan dalam arsitektur diplomasi global serta bagaimana Indonesia menghadapi pilihan-pilihan strategisnya di tengah dunia yang semakin multipolar dan kompetitif. Sementara dari Pak Hadiki, kita diingatkan bahwa di balik setiap istilah diplomasi dan ketahanan yang kita bahas hari ini, ada realitas manusia yang konkret seperti luka, trauma, keterbatasan akses, dan perjuangan untuk mempertahankan martabat hidup di tengah konflik yang masih berlangsung ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk paparannya dan untuk Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak yang sudah berpartisipasi aktif hari ini, berkontribusi dalam diskusi hari ini. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti di ruang ini saja, tetapi mendorong kita semua untuk terus merefleksikan posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian yang bukan hanya stabil tetapi juga adil dan bermartabat. Karena di sini ada akademisi, ada praktisi, kita sebagai warga negara juga. Saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Nadia Farabi yang telah memandu sesi diskusi hari ini dengan sangat interaktif dan aktif. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator yang akan disampaikan oleh Ketua SDG Center oleh Profesor Bulan Prabawani selaku Ketua SDG Center. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Fatin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus nanti saya izin menutup acara ini, Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillah, Hiraubil Alamin, Sustainability Talk seri 7 bertema posisi strategis Indonesia atas Palestina ya, diplomasi, kemanusiaan, dan peran Board of Peace sudah berjalan dengan sangat baik, walaupun tanpa kehadiran unsur dari pemerintah di sini. Kami atas nama SDG Center Universitas Diponegoro menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan moderator yang telah berbagi pemikiran, perspektif yang sangat berharga pada forum hari ini. Ya, diskusi ini memperkaya kita tentang diplomasi, kemanusiaan, dan peran Indonesia dalam konteks global yang dinamis ya. Yang notabene memaksa kita semua untuk masih menerka what's next gitu. Mengingat dominasi Trump yang sedemikian kuat di berbagai sektor ya. Dan kita rasanya hanya bisa berdoa saat ini supaya Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia itu diberikan kejernihan pikiran gitu ya dan kesehatan fisik sehingga nantinya bisa mewujudkan perdamaian di Palestina dan berbagai macam investasi serta risiko yang diambil itu tidak sia-sia begitu. Kemudian terima kasih juga tadi Pak Hadiki membuat saya yang notabene bukan bidang gitu ya menjadi lebih clear bahwa institusi formal di Palestina itu masih sangat kuat. Dan rasanya forum-forum sejenis ini perlu sering diadakan begitu ya, sehingga kita tidak menjadi korban propaganda yang di-create oleh berbagai macam media gitu. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya Ibu Nadia Farabi, PhD, yang sudah sangat baik memandu jalannya diskusi dengan tertib, kritis, dan konstruktif, serta para peserta webinar yang sangat aktif pula begitu. Dan sebagai bentuk penghargaan atas apresiasi, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan yang pertama kepada Pak Peter Pendi. Ini sertifikat yang bisa kami berikan, Pak Peter. Terima kasih sekali lagi atas
ilmunya, pengetahuannya, dan wawasannya, serta insight kepada kami semua. Yang kedua, kami sampaikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Dr. Hadiki Habib, SPPD, SPM, sebagai narasumber kedua hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Dan yang terakhir kami sampaikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Nadia Farabi, PhD, sebagai moderator. Ya, ini hanyalah simbol terima kasih kami atas kontribusi Bapak Ibu semua dalam memperkaya diskursus publik dan akademik dalam kaitannya dengan SDGs 16, Peace, Justice, dan Strong Institution. Dan kami berharap forum seperti ini dapat terus menjadi ruang dialog produktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merespon berbagai macam isu strategis global khususnya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sekali lagi, akhir kata kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Bulan yang telah memberikan sertifikat kepada para narasumber dan moderator kita pada siang hari ini, sekaligus menutup acara webinar SDGs Talk Series 7 di bulan Februari ini. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara webinar SDGs Talk Series 7. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah antusias mendukung terselenggaranya diskusi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah mengikuti serangkaian acara webinar dari awal hingga akhir. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk mengisi link evaluasi yang telah disediakan di kolom chat Zoom yang akan kami kirimkan di kolom chat Zoom. Evaluasi dari Bapak dan Ibu akan sangat berarti bagi kami, terutama untuk kegiatan SDGs berikutnya. Akhir kata, saya Fatin Hasila Alia, memohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Fatin, Pak Peter, Pak Habib, serta Ibu Nadia. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Bulan, Mas Peter, Pak Hadiki, semuanya. Terima kasih banyak Ya, Mas Mas Pulung. Pulung, terima kasih. Matur nuwun Prof. Bulan, izin nulis Kami J. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.